banyak tenaga ahli yang mengaitkan ENSO dengan perubahan iklim. Walaupun masih belum ada keputusan yang tegas, ya semuanya masih kemungkinan ya, karena datanya kita sangat terbatas ya. Artinya dari tahun 1880 sampai sekarang kita punya data iklim, tapi bagaimana dengan sebelum itu, misalnya pada tahun sebelum 1880 itu seperti apa? Karena ENSO ini dia sudah berlangsung ribuan tahun yang lalu. Bagaimana pengaruhnya, apakah dipengaruhi oleh perubahan iklim atau tidak? Ya, ini masih menjadi perdebatan di kalangan tenaga ahli. Tapi kita melihat ada kecenderungan ya bahwa perubahan iklim ini mungkin mempengaruhi intensitas, frekuensi, dan dampak dari ENSO. Misalnya, ENSO-nya jadi lebih sering. Kalau asalnya periodenya setiap 7 tahun, ini bisa jadi tiap 6 tahun. Bisa jadi tiap... Nah, itu terlihat dari data-data bagaimana intensitas, frekuensi, dan dampak ENSO ini berubah. Ya. Nah, walaupun tadi kita tidak tahu ini perubahannya apakah karena perubahan iklim atau bukan, tapi yang namanya prediksi, tadi sekali lagi saya sampaikan, bukan masalah benar atau tidaknya, tapi apakah kita siap menghadapi itu. Ya, yang paling penting kan kita siap. Nah, apakah kita siap kalau ternyata benar ya perubahan iklim yang sedang kita alami ini mengubah pola ENSO? Ketika itu terjadi, maka kekeringan yang lebih parah itu mungkin akan terjadi ya. Termasuk juga curah hujan tinggi juga mungkin akan lebih tinggi lagi misalnya. Nah, ini tentunya menjadi PR para ahli ya di Indonesia untuk terus meneliti bagaimana pengaruh perubahan iklim terhadap ENSO. Tetapi kita melihat satu benang merah di sini bahwa apakah itu variabilitas iklim seperti ENSO ataupun perubahan iklim itu adalah hal yang harus kita antisipasi. Jadi apapun prediksi ya yang akan terjadi di kemudian hari, yang penting kita siap. Nah, agar kita siap, tentunya tiap daerah, Bapak Ibu di sini saya lihat banyak yang dari Pemda, ya, ada yang dari kampus, ada yang dari instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, juga ada perorangan yang mewakili mungkin warga, ya. Tentu kita ingin ke depannya kita memiliki program ketahanan iklim di setiap level di Indonesia. Artinya program ketahanan iklim itu yang pertama adalah kita memahami tentang fenomena iklim ini. Yang kedua, kita mendiskusikannya setiap hari di komunitas kita. Karena kalau kita tidak paham bagaimana kita membuat program ketahanan iklim. Ya. Jadi diskusi-diskusi tentang variabilitas iklim. Jadi definisi variabilitas iklim itu kalau rentang fluktuasinya di bawah atau sekitar 10 tahun ya. Tapi kalau dia 30 tahun itu bisa kita kategorikan perubahan iklim. Tapi kalau masih di kisaran 10 tahun itu kita sebutnya variabilitas iklim. Karena dia akan terus bersiklus, tidak membentuk satu pola yang misalnya kecenderungannya meningkat begitu. Nah, kalau kita lihat fenomenanya dalam data 30 tahun, saya 30 tahun dari 1960 sampai 1990 dibandingkan
dengan rata-rata data 1990 ke tahun 2020 misalnya, dua data ini dibandingkan dan ternyata ada kenaikan yang signifikan, maka kita bisa kategorikan sudah terjadi perubahan iklim. Nah, jadi apakah variabilitas iklim maupun perubahan iklim ini harus menjadi literasi nasional di semua level, mulai dari pemerintahan pusat, daerah, perusahaan, sampai kepada obrolan Bapak Ibu di RT. Bisa nggak kita seperti itu? Itu syarat utama, syarat awal. Ada kepedulian dari kita untuk membicarakan iklim. Karena itu adalah hal yang kita hadapi sehari-hari. Nah, untuk program yang lebih serius, tentu ya kita bisa mengembangkan beberapa program, dimulai dari penilaian kerentanan, peningkatan infrastruktur, restorasi ekosistem, pendidikan dan pelatihan, pengembangan kebijakan, penelitian inovasi, kerjasama internasional. Kita mulai dengan program penilaian kerentanan, ya. Program penilaian kerentanan ini kita awali dengan identifikasi aset dan sumber daya. Jadi mungkin nanti detailnya Bapak Ibu bisa baca ya di dalam slide. Kita punya aset, baik itu Pemda maupun swasta. Ya. Misalnya kita punya lahan pertanian. Kita punya lokasi pariwisata. Ya, kita punya perkotaan. Sampai kita punya jembatan, ya. Nah, ini memiliki istilahnya jangka waktu perencanaan yang berbeda-beda. Kalau kita merencanakan pertanian siklus tahunan, tentu ya kita rencanakan dalam waktu setahun. Tapi kalau misalnya kita membicarakan tentang infrastruktur yang rata-rata 40 tahun, nah ini udah berbeda lagi. Jadi kalau sekarang 2023 ditambah 40 tahun umur infrastruktur itu, maka faktor iklim ini harus masuk. Apalagi kalau kita mendesain sebuah jembatan dengan masa pakai 90 tahun. Ya. Tentu ini berbeda. Nah, kita awali setiap organisasi, baik pemerintah daerah maupun perusahaan, untuk mulai melihat aset yang dimiliki. Baik itu aset yang sudah ada maupun aset yang akan direncanakan. Ya. Ini adalah langkah pertama, identifikasi aset dan sumber daya. Kemudian yang kedua, analisis ancaman. Ya. Kita tahu tiap daerah di setiap provinsi di Indonesia mengalami perbedaan respon ya terhadap El Nino. Tadi sudah kita bahas di awal, Pulau Jawa itu sangat terpengaruh dengan El Nino, tapi di Irian bagian barat tadi ya September ini cenderung hujan menengah, tidak terlalu terpengaruh oleh El Nino karena ada siklus lokal yang lebih kuat di sana. Artinya kita memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Sudah saatnya tiap provinsi memiliki analisis ancaman. Ya, walaupun secara umum ancaman secara nasional
sudah didefinisikan oleh pemerintah pusat, tapi bagaimana dengan daerah? Nah, di sini tiap daerah perlu bekerja sama dengan universitas di daerah masing-masing untuk mengembangkan metode downscaling. Ya, downscaling ini adalah dari skala global ke nasional, dari nasional ke skala daerah. Jadi skalanya diturunkan menjadi lebih detail. Nah, ini adalah PR kita yang berikutnya. Ya, kita perlu melihat analisis ancaman. Kemudian yang berikutnya evaluasi kerentanan. Kita sudah tahu ancamannya seperti apa. Ya. Jadi risiko itu adalah ya, tadi bahaya ini kan ancaman. Bahayanya kita sudah tahu. Bagaimana dengan kerentanannya? Daerah kita. Daerah mana yang akan terpapar, daerah mana yang sensitif, dan bagaimana kapasitas adaptasi kita. Tentunya, kalau tingkat ancamannya ini tinggi, kerentanannya juga tinggi, artinya daerah kita termasuk daerah yang rentan, ini pasti risikonya tinggi. Jadi langkah ketiga setelah kita mengidentifikasi ancaman tadi ya, sampai kita dapat membuat level bahaya untuk setiap hazard, setiap bahaya, mulai dari banjir, ya, kekeringan, gagal panen, gagal tanam, tadi perikanan dan seterusnya. Kita sudah hitung itu. Tinggal kerentanan kita ya. Daerah kita juga memiliki kerentanan yang berbeda-beda. Suatu daerah dengan lahan pertanian irigasi teknis, kita katakan dia tidak begitu sensitif dibandingkan dengan daerah yang dia tidak memiliki irigasi teknis. Dia sangat tergantung kepada tanda hujan. Kita sudah bisa bedakan mana daerah yang sensitif dan yang tidak. Jadi kita identifikasi daerah mana yang paling sensitif, daerah mana yang terkena paparan maksimum ya, dan juga kapasitas adaptasi. Nah, kapasitas adaptasi ini salah satunya tadi adalah pengetahuan masyarakat. Tadi kita sudah bicara berkali-kali tentang komunikasi ya, antara pemilik informasi, baik itu pemerintah daerah maupun perusahaan kepada stakeholder terkait. Supaya semuanya tahu, bukan hanya kalangan tertentu saja yang mengetahui tentang bahaya perubahan iklim dan juga variabilitas iklim ini. Jadi di sini kalau kita analisis secara serius ya, mungkin ada organisasi-organisasi tertentu yang menganggap ini serius begitu. Karena dia punya aset ya, kita balik lagi tadi, kita punya aset yang harus dilindungi ya. Misalnya dia ada di rentang pelayanan 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun. Nah, maka lebih baik investasi prediksi dari sekarang daripada nanti kita terkena dampak. Jadi di sini bagi organisasi yang menganggap ini adalah masalah serius, tentu akan mengembangkan lebih lanjut, mengembangkan model dinamika pesisir, model hidrologi, model kesehatan masyarakat, model pertanian, model infrastruktur. Nah, karena tanpa model kita tidak bisa menghitung prediksi. Ya. Kita bicara di rentang waktu 10 tahun sampai 100 tahun ke depan untuk melindungi aset dan sumber daya yang kita miliki. Maka kita memberanikan menginvestasikan untuk membuat model-model prediksi ini daripada nanti kita tidak bisa mengantisipasi. Dan di sini kita lanjutkan ya ke integrasi data.
Jadi model itu mungkin sudah kita bangun ya. Divisi atau Departemen Pertanian sudah membuat model pertanian. Divisi Sumber Daya Air sudah membuat model hidrologi. Tapi kalau tidak terintegrasi, tidak bisa optimal. Makanya seluruh data-data itu harus kita gabung. Kalau kita lihat di dalam kajian-kajian RT RW maupun RPJMD yang membuat perencanaan, itu seringkali kita tidak menemukan data yang sudah terintegrasi. Kebanyakan data masih terpisah-pisah. Tentu ini bukan kondisi yang ideal, ya. Jika kita ingin membuat program ketahanan iklim, data ini harus diintegrasikan. Itu merupakan syarat, ya. Syarat kalau kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang berikutnya adalah komunikasi hasil untuk mengembangkan strategi adaptasi. Nah, kalau tadi Bapak Ibu perhatikan, saya selalu menyampaikan ya, mulai dari dampak pertanian tadi, dampak perikanan tadi. Komunikasi hasil ini harus menjadi KPI ya, Key Performance Indicator. Jadi indikator utama. Jadi kalau kita membuat perencanaan pembangunan kan ada output, ada outcome. Output itu adalah produk yang kita hasilkan, outcome itu manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Nah, tidak maksimal kalau kita hanya menghasilkan output, tapi outcome-nya kurang. Nah, justru harus sebaliknya, outcome-nya ini harus yang lebih banyak, ya, sehingga dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat. Nah, untuk membentuk outcome ini tentu komunikasi nomor satu. Bagaimana mengkomunikasikan. Dan tadi saya juga sudah singgung ya, sudah saatnya ya kalau kita perhatikan rencana pembangunan jangka panjang Indonesia 2025-2045 ya, dokumentasinya sudah disebarkan ke publik beberapa bulan yang lalu. Kita lihat bahwa salah satu program prioritas nasional adalah transformasi digital. Ya. Jadi ada yang kita lihat ada peningkatan resiliensi terhadap iklim dan bencana, dan juga ada transformasi digital. Nah, artinya baik Bapak Ibu sebagai pemerintah daerah maupun perusahaan untuk bisa menjangkau maksimum terhadap stakeholder, komunikasi ini harus diubah ke transformasi digital. Jadi harus sudah mulai kita pikirkan bagaimana stakeholder mendapatkan informasi real time ya pada saat itu juga ketika kita sampaikan, baik menggunakan sosial media maupun menggunakan infrastruktur media yang lainnya. Nah, tentu ini adalah strategi yang bukan strategi ke depan, ini strategi saat ini. Karena sekarang kita sudah masuk di dunia digital. Artinya kalau tanpa ada transformasi digital, maka komunikasi hasil ini menjadi tidak efektif ya. Nah, apa yang ingin kita capai ya? Outcome apa yang ingin kita capai dari program ketahanan iklim? Yang pertama adalah peningkatan kapasitas adaptasi. Kita tahu adaptasi adalah bagaimana mengubah diri kita lebih siap ya terhadap dampak perubahan iklim. Dan juga pengurangan kerentanan. Bisa asalnya sensitif jadi tidak sensitif, mengurangi paparan, atau meningkatkan kapasitas adaptasi tadi ya.
Kemudian pembangunan infrastruktur yang tahan iklim. Jadi selain aset yang sudah kita identifikasi, juga ketika membangun infrastruktur itu sudah pasti tahan iklim. Meningkatkan kesadaran masyarakat, menerapkan kebijakan yang mendukung adaptasi, alokasi sumber daya yang efisien, pencapaian target emisi, keterlibatan aktif pemangku kepentingan, pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan, serta pemeliharaan dan peningkatan ekosistem sebagai benteng alami. Jadi kita juga harus melakukan konservasi lingkungan ya sebagai benteng alami. Misalnya mangrove. Ya, mangrove itu dia banyak sekali fungsinya. Selain untuk menghasilkan oksigen, menangkap karbon, juga dia sebagai pelindung alami. Nah, jadi kalau kita perhatikan banyak sekali yang bisa kita lakukan ya. Saya ulang sedikit sebelum ditutup. Kita perlu mulai melakukan program ketahanan iklim, mulai dari penilaian kerentanan, ini nanti sudah kita bahas ya, penilaian kerentanan. Tentunya nanti harus ditindaklanjuti dengan program aksi, mulai dari peningkatan infrastruktur, restorasi ekosistem, pendidikan dan pelatihan, pengembangan kebijakan, penelitian dan inovasi, serta kerjasama internasional. Tapi khusus untuk langkah awal, di penilaian kerentanan kita bisa lakukan dengan langkah-langkah identifikasi aset, tadi sudah kita bahas ya, analisis ancaman, evaluasi kerentanan, integrasi data, komunikasi hasil, dan pengembangan strategi adaptasi.